Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofitria Ananda Putri. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 2D. Di sini saya akan membahas materi tentang kias untuk melengkapi tugas mata kuliah Ushul Fikih 1. Ada 3 poin utama yang akan saya bahas untuk materi kias ini. Yang pertama, pengertian dari kias itu sendiri. Yang kedua, rukun dan syarat kias. Yang ketiga, dasar hukum kias. Pembahasan pertama adalah pengertian kias. Kata kias merupakan derivasi dalam kurung bentukan dari kata Arab tanda kutip kasa, artinya mengukur. Selain kasa, kata yang sama artinya dengan mengukur adalah at-takdir dan at-taswiyah yang bermakna menyamakan. Sedangkan secara istilah, kias menurut ulama usul didefinisikan sebagai menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis, dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Melalui cara atau metode kias, para mujtahid telah mengembalikan ketentuan hukum sesuatu kepada sumbernya Al-Quran dan Al-Hadis. Hukum Islam seringkali sudah tertuang jelas dalam nas Al-Quran dan Al-Hadis. Seringkali juga masih bersifat implis analogik terkandung dalam nas tersebut. Imam Syafi'i mengatakan setiap peristiwa pasti ada kepastian hukum dan umat Islam wajib melaksanakannya. Akan tetapi, jika tidak ada ketentuan hukumnya yang pasti, maka harus dicari pendekatan yang sah, yaitu dengan ijtihad. Dan ijtihad itu adalah kias. Imam Al-Syafi'i yang dipandang seorang yang pertama menyusun metode kias tidak menggambarkan secara sistematis tentang definisi kias. Namun dari beberapa statementnya yang menyangkut kias, dapat disimpulkan bahwa kias adalah menghubungkan sesuatu yang tidak disebutkan atau disinggung oleh nas dalam kurung Al-Quran dan Al-Hadis kepada sesuatu yang disebutkan dan telah ditetapkan hukumnya, karena serupa makna hukum yang disebutkan. Artinya kias adalah suatu metode penetapan hukum dengan cara menyamakan sesuatu kejadian yang tidak tertulis hukumnya secara tekstual dengan kejadian yang telah ditetapkan hukumnya secara tekstual. Hal ini dimungkinkan dengan pertimbangan adanya kesamaan ilat dalam hukumnya. Dengan demikian, ketetapan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nasnya dapat dikategorikan sebagai kias. Ada sebuah ungkapan yang menarik dari R. Stephen Humphreys yang berkaitan dengan kias. Ia mengatakan, "The Shafi'i is in line with the rigorous temperament of their founder. Some primarily concerned to evolve a fully written set of analogical reasoning Quran and Sunnah." Maksudnya adalah bahwa mazhab Syafi'i muncul dengan karakteristiknya yang rasional dan memakai serta mengaplikasikan analogi yang didasarkan pada teks Al-Quran dan hadis. Untuk pembahasan yang kedua, ada rukun dan syarat kias. Para ahli usul yang mempergunakan kias sebagai dalil dalam menetapkan ketika kias itu telah memenuhi rukunnya. Rukun kias ada 4. Yang pertama aslun, yaitu merupakan hukum pokok yang diambil persamaan atas sesuatu yang ada nas hukumnya. Syarat-syaratnya, yang pertama, hukum yang hendak dipindahkan kepada cabang masih ada pada pokok. Kalau sudah tidak ada, misalnya sudah dihapuskan dalam kurung mansuk, maka tidak mungkin terdapat perpindahan hukum. Yang kedua, hukum yang ada dalam pokok harus hukum syara, bukan hukum akal atau hukum bahasa. Yang kedua, ada fa'run, yaitu merupakan hukum cabang yang dipersamakan atas sesuatu yang tidak ada nas hukumnya. Syarat-syaratnya ada 4. Yang pertama, hukum cabang tidak lebih dulu adanya daripada hukum pokok. Yang kedua, cabang tidak mempunyai kekuatan sendiri. Yang ketiga, ilat yang terdapat pada hukum cabang harus sama dengan ilat yang terdapat pada pokok. Dan yang keempat, hukum cabang harus sama dengan hukum pokok. Kemudian rukun yang ketiga yaitu ilat, yaitu sifat yang menjadi dasar persamaan antara hukum cabang dengan hukum pokok. Syarat-syaratnya ada 2. Yang pertama, ilat harus berupa sesuatu yang terang dan tertentu. Yang kedua, ilat tidak berlawanan dengan nas. Apabila berlawanan, naslah yang didahulukan.
Kemudian rukun yang terakhir yaitu hukum, yaitu merupakan hasil dari kias tersebut. Lebih jelasnya bisa dicontohkan bahwa Allah telah mengharamkan arak karena merusak akal, membinasakan badan, menghabiskan harta. Maka segala minuman yang memabukkan dihukumi haram. Dan hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, segala minuman yang memabukkan adalah far'un atau cabang, artinya yang dikiaskan. Yang kedua, arak adalah yang menjadi ukuran atau tempat menyerupakan atau mengkiaskan hukum, artinya asal atau pokok. Yang ketiga, mabuk merusak akal adalah ilat, penghubung atau sebab. Yang keempat, hukum, segala yang memabukkan hukumnya haram. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mensyariatkan suatu hukum melainkan untuk suatu kemaslahatan, dan bahwasannya kemaslahatan hamba merupakan sasaran yang dimaksudkan dari pembentukan hukum. Maka apabila suatu kejadian yang tidak ada nasnya menyamai suatu kejadian yang ada nasnya dari segi ilat hukum yang menjadi mazinah al-maslahah, maka hikmah dan kejadian menuntut untuk dipersamakan dalam segi hukum dalam rangka mewujudkan kemaslahatan yang menjadi tujuan syar'i dalam kurung pembuat hukum. Dari pembentukan hukumnya, keadilan dan kebijaksanaan Allah tidak akan sesuai jika dia mengharamkan minuman khamar, karena ia memabukkan dengan maksud untuk memelihara akal hambanya. Dan minuman keras lainnya, yang di dalamnya mengandung ciri-ciri khas khamar, yaitu memabukkan. Karena acuan larangan ini adalah memelihara akal dari sesuatu yang memabukkan. Sedangkan meninggalkan pengharaman minuman keras lainnya merupakan suatu penawaran untuk menghilangkan akal dengan sesuatu yang memabukkan lainnya. Pembahasan terakhir yaitu dasar hukum kias. Kehujahan kias dalam menetapkan hukum syara. Jumhur ulama usul fikih dan para pengikut mazhab yang empat berpendapat bahwa kias dapat dijadikan sebagai metode atau sarana untuk menginstibatkan hukum syara. Hanya mereka berbeda pendapat tentang kadar penggunaan kias atau macam-macam kias yang boleh digunakan dalam menginstibatkan hukum. Ada yang membatasinya dan ada pula yang tidak membatasinya. Namun mereka baru melakukan kias apabila ada kejadian atau peristiwa yang menetapkan hukumnya tidak diperoleh pada suatu nas pun yang dapat dijadikan dasar. Mengenai dasar hukum kias, bagi yang membolehkannya sebagai dasar hujah ialah Al-Quran dan Al-Hadis dan perbuatan sahabat dan akal. Mengenai dasar hukum kias bagi yang membolehkannya sebagai dasar hujah, yang pertama adalah Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat An-Nisa ayat 59, "Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan ulil amri kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya." Kemudian ada Al-Hadis. Setelah Rasulullah SAW melantik Mu'adz bin Jabal sebagai gubernur Yaman, beliau bertanya kepadanya, "Bagaimana cara kamu menetapkan hukum apabila dikemukakan suatu peristiwa kepadamu?" Mu'adz menjawab, "Akan aku tetapkan berdasar Al-Quran. Jika engkau tidak memperolehnya dalam Al-Quran," Mu'adz berkata, "akan aku tetapkan dengan sunnah Rasulullah. Jika engkau tidak memperoleh dalam sunnah Rasulullah," Mu'adz menjawab, "aku akan berijtihad dengan menggunakan akalku dengan berusaha sungguh-sungguh." Mu'adz berkata, lalu Rasulullah menepuk dadanya dan berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk petugas yang diangkat Rasulullah, karena ia berbuat sesuai dengan yang diridhai Allah dan Rasulnya." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmidzi. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa seorang boleh melakukan ijtihad dalam menetapkan hukum suatu peristiwa jika tidak menemukan ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis yang dapat dijadikan sebagai dasarnya. Banyak cara yang dapat dilakukan dalam berijtihad itu. Salah satu di antaranya ialah dengan menggunakan kias. Kemudian ada perbuatan sahabat Nabi. Para sahabat Nabi SAW banyak melakukan kias dalam menetapkan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nasnya, seperti alasan pengangkatan Khalifah Abu Bakar. Menurut para sahabat, Abu Bakar lebih utama diangkat menjadi khalifah dibanding sahabat-sahabat yang lain, karena dialah yang disuruh Nabi SAW mewakili beliau sebagai imam salat di waktu beliau sedang sakit.
Jika Rasulullah SAW ridho Abu Bakar mengganti beliau sebagai imam sholat, tentu beliau lebih ridho jika Abu Bakar menggantikan beliau sebagai kepala pemerintahan. Yang terakhir ada akal. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menetapkan syara bagi kemaslahatan manusia. Dalam pada itu setiap peristiwa ada yang diterangkan dasarnya dalam nas dan ada pula yang tidak diterangkan. Peristiwa yang tidak diterangkan dalam nas atau tidak ada nas yang dapat dijadikan sebagai dasarnya, ada yang ilatnya sesuai benar dengan ilat hukum dari peristiwa yang ada nas sebagai dasarnya. Menetapkan hukum dari peristiwa yang tidak ada nas sebagai dasarnya ini sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan berdasar nas karena ada persamaan ilatnya diduga keras akan memberikan kemaslahatan kepada hamba. Sebab itu tepatlah kiranya hukum dari peristiwa itu ditetapkan dengan cara kias. Baiklah, mungkin itu saja pembahasan yang dapat saya bahaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.